agak nekat nih sebenarnya. Sebetulnya bukan saya yang nekat. Ah. Banyak yang lain sebetulnya Yang lebih nekat. nekat. Lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini bersama dengan orang Indonesia. Lebih dikenal sebagai Abang Nusantara. Gimana ceritanya Bang dikenal sebagai Abang Nusantara? Jadi begini, background saya itu adalah seorang tour guide. Jadi saya pertama kembali ke Indonesia bekerja sebagai tour guide Overland West and North Sumatra. Jadi saya itu bawa tamu dari Jakarta. Most of my guests itu dari West Europe, Eropa Barat rata-rata, Belanda, Jerman, Italy, France, Belgium, something kayak gitu. Jadi saya bawa tour Sumatera Barat, Sumatera Utara. 4-5 bulan saya sudah menjalani 3-4 kali tour, dianggap senior. Saya pegang Overland Java, Bali. Saya pick up Jakarta, touring Overland by bus, West, Central, East, and Bali. Senior, saya dipercaya pegang Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian saya ditantang pegang Sulawesi. Waktu itu masih konsen kita Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Kemudian saya ditantang untuk lebih berat ke alam yang lebih berat ya, itu Kalimantan. Jadi saya bawa tour deeper to the jungle with the really people from Dayak. Itu perjalanan saya. Dan terakhir saya dianggap senior, saya pegang Papua. Saya berinteraksi membawa orang-orang asing bersama dengan suku Dani di Jayawijaya, Kabupaten Wamena, dan di Maroke dengan suku Asmat, tepatnya di Agats. Oleh karena itu, mungkin ini rahmat dari Allah, saya punya talenta cepat menguasai bahasa-bahasa daerah, walaupun tidak 100%, tapi ketemu orang Batak, paham ya, Mandailing, salam, Utara, salam, Melayu, Minang, Betawi, Sunda, ya, Bali, sehingga di saat saya ketemu teman-teman, saudara-saudara saya dari lain, saya gunakan bahasa mereka, dan nggak terasa lama-lama akhirnya manggil Abang Nusantara. Ya. Dan sampai hari ini pun orang kalau belum kenal saya, baru pertama ketemu, itu rata-rata mereka pikir saya ini Sundanis. Ya, padahal saya ini asli adalah Putra Minang. Putra Minang. Namun besar di perantauan Pulau Jawa dan Bali. Ya. Jadi itu yang menyebabkan Abang dipanggil sebagai Abang Nusantara. Iya. Nah kalau saya tanya Bang, berapa daerah atau berapa provinsi yang sudah Abang datangi? Sepertinya terlalu panjang penjelasannya, Bang. Daerah mana aja yang belum Abang datang? Kalau provinsi nih? Kalau provinsi hari ini tidak ada. Semuanya sudah didatangi? Saya sudah injak Indonesia sampai akhir 95 itu 27 provinsi. Saya sudah sampai ke Timor Leste, waktu masih disebut Timor-Timor. Ya udah Bang, Abang saja dia Abang Nusantara. Ya. Semuanya Bang udah pergi soalnya. Saya pernah keliling Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh 3,5 bulan naik sepeda motor. Tidur di jalan. Saya start dari Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Ke Aceh? Iya. 3,5 bulan. Berapa? Tahun 89. Ya. Saya naik motor, malam, udah sore berhenti tidur di Babinsa, di rumah masyarakat, ya, tidur di sawah, buka busi parkir. Ya. Artinya Abang sudah kenal lah Indonesia ini. Ya. Kenapa nggak dipanggil aja Abang Indonesia gitu Bang? Nusantara. I love Nusantara. I love Nusantara. Dan sampai hari ini teman-teman saya di motor besar, di Harley tahu, saya sampai hari ini masih melakukan touring-touring jarak jauh sendiri. Ya, baru-baru saya melakukan touring West, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu sendiri. Baru hampir 1 tahun yang lalu. Saya ke Aceh juga sendiri, saya ke Palembang, mana saya main sendiri. Dan Abang sudah ke semua provinsi lah. Ya. Dan itu kan tidak sebentar kalau Abang berkunjung ya. Ya rata-rata 2 minggu. 2 minggu. Dan artinya secara umum Abang paham lah daerah itu. Dan
Abang sekarang berada di Kepri, di Kepulauan Riau. Ya. Apa kelebihan kita, Bang? Wow. Kalau bicara Kepulauan Riau, apa kelebihannya? Dibanding daerah lain. Sangat-sangat banyak kelebihan Kepulauan Riau. Mungkin ada beberapa yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Ya. Ya, pertama secara geografis. Provinsi Kepulauan Riau berada pada tempat yang sangat luar biasa. Di selatan kita berbatasan dengan Singapura, dengan Selat Filipnya, kemudian Selat Malaka. Kemudian di utara jauh kita berbatasan dengan Vietnam. Kemudian kita berbatasan dengan Malaysia. Pada hari ini perkembangan ekonomi Singapura yang begitu tinggi, begitu pesat. Kita kesampingan dulu kena COVID ya, Malaysia. Artinya sejogjanya kita yang berada di Provinsi Kepulauan Riau ini berada pada triangle ekonomik yang kuat. Ini jangan disia-siakan. Karena Tuhan sudah memberikan suatu rahmat dengan posisi kita secara geografis yang sangat luar biasa. Sehingga menurut saya siapapun yang mau menjadi pemimpin, yang mau memimpin dan yang mau dipimpin harus memahami keuntungan-keuntungan yang Allah sudah berikan kepada kita secara geografis. Ini satu. Kemudian kita juga punya potensi-potensi lain yang tidak dimiliki. Kita dari semua aspek kehidupan nyata di dunia ini kita punya. Sebagaimana kita tahu 2.409 pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau digabung hanya 4% menjadi daratannya. Sisanya lautan. Sisanya 96% lautan. Ini satu potensi. Di dalam 2.400 pulau luar biasa potensi yang ada. Baik secara pariwisatanya, culture, budaya yang ada, kemudian kelautan, ya, ada migas, gas, dan segala macam. Ini sejogjanya masyarakat Provinsi Kepulauan Riau ini masuk salah satu yang punya pertumbuhan ekonomi sejogja yang paling tinggi di Indonesia. Ya, karena kemarin waktu bincang-bincang sama Pak Ismet, kita pernah melampaui tingkat pertumbuhan nasional kita di 7,2%. Ya. Sebenarnya itu bisa kita lakukan dengan potensi yang Bang sampaikan tadi. Ya. Tapi tentu saja dibutuhkan pemimpin yang paham soal itu kan. Betul sekali, betul. Karena potensi ini akan sia-sia apabila dipimpin oleh orang yang tidak memahami, ya, atau orang yang seolah-olah memahami tapi sesungguhnya tidak memahami. Ini sesuatu yang mirip tapi tidak sama. Jadi kita perlu leader yang memiliki kemampuan leadership yang baik dan memahami arealnya sendiri dengan baik sehingga dia mendapat menjadi seorang leader atau pemimpin sesuai dengan potensi yang ada dan memberikan kemaslahatan yang positif untuk masyarakatnya mencapai kesejahteraan tersebut. Dan itu biasanya yang lebih mengenal daerahnya adalah anak daerah. Anak daerah dong. Karena dia tahu ada resam dan sebagainya, dia paham. Benar sekali, kita sepaham untuk itu. Ya. Jadi dengan pertimbangan apa yang Abang sampaikan, apa ini yang menyebabkan Abang nekat membelot dalam tanda petik dari partai yang sekarang Abang nyanyi? Karena mungkin ada kepentingan yang lebih besar. Jadi begini, saya ini bukan membelot. Ya, saya ini bukan kutu loncat. Saya terlahir dari orang tua keluarga yang partainya warnanya kuning, bukan baru. Saya ini dari kecil sampai gede makannya beras jatah, artinya beras Golkar. Ya. Jadi saya ini bukan melot, tapi di dalam organisasi partai politik yang saya ikut, Partai Golong Karya, di situ banyak kader-kader hebat, orang-orang hebat, orang-orang yang berpotensi. Namun hari ini kita paham ada yang berani untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka dengan transparan, ada yang belum. Dan saya harus mengambil sikap kulil haqqo walau kana murron. Yang iya, yang enggak, yang benar-benar, yang salah-salah. Apa yang saya lakukan hari ini bukan hanya sekedar mendukung paslon yang tidak didukung oleh organisasi saya, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan
Saya melihat dari aspek sudut pandang ekonomi, paslon ini begini. Sudut pandang culture dan budaya, pariwisata ini begini. Dan yang lebih penting, satu hal yang kita perlu ingat, Bang Burhanuddin, Provinsi Kepulauan Riau adalah estalase dari Nusantara. Betul. Estalase dari Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke ada di Provinsi Kepulauan Riau, apalagi di Batam. Dan untuk itu perlu pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi, merangkul, menjadi orang tua, menjadi bapak untuk semua etnis, untuk semua agama yang ada di sini. Kalau abang kan abang Nusantara, dia harus bisa menjadi bapak Nusantara. Bapak Nusantara. Dan itu saya lihat, beliau ada di sana. Begitu sejuk, tuturnya, sikapnya, kesantunannya, ya, cara merangkul dengan rasa, dengan jiwa, tanpa keberpura-puraan, beliau ada di Bapak Isdianto. Dan rumahnya juga nggak ada Satpol PP, Bang. Saya mohon izin. Saya ini kan bergerak di jasa pengamanan, ya. Saya punya bodyguard banyak, saya punya security banyak. Dan waktu saya berkunjung ke tempat beliau, tidak ada. Lalu saya bilang, mohon izin Pak Gubernur, berkenan Pak untuk saya siapkan pengamanan di sini. Dia lihat saya, apakah nggak aman di sini? Saya bilang, kalau dalam aspek ilmu pengamanan yang saya belajar, yang saya 18 tahun melakukan usaha bisnis di berbagai provinsi di Indonesia di bidang pengamanan, ini jauh. Dan mohon Bapak Gubernur untuk berkenan saya siapkan. Dia bilang, biarlah aman itu dengan senyum, aman itu dengan baik pada orang lain, dan aman itu Allah yang berikan. Saya bilang, subhanallah, kecil sekali ya, saya, tidak ada apa-apanya saya. Seharusnya standar protokoler tuh Bang, kalau di rumah gubernur itu kan paling tidak ada pos Satpol PP untuk pengamanan. Dan kita lihat 2 tempat dia di Batam dan di Pinang itu nggak ada. Hanya ada di kediaman resmi di gubernuran, ya, di gedung daerah. Di situ ada Satpol. Saya itu kaget, dan artinya beliau percaya, beliau ada di tengah-tengah keluarga besar beliau, siapa? Yaitu masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang tidak akan mencelakai beliau. Jadi abang mungkin bisa memberikan beliau gelar sekarang sebagai Bapak Nusantara. Mudah-mudahan beliau berkenan. Baik Bang, dan selain daripada abang ini kan salah seorang pengusaha pribumi lah yang sukses. Kita pun podcast di ruangan abang nih, luar biasa nih. Dan usaha abang itu kan tentu saja banyak orang yang bergantung, ya kan. Secara ekonomi juga orang berharap lah, apalagi di tengah kondisi COVID pandemik seperti ini. Dan saya dapat informasi abang juga ada foundation. Ya, Iksan Foundation. Kerjanya ngapain tuh Bang? Jadi begini, di dalam rezeki kita ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Ya. Diajarkan 2,5% kita wajib bayar zakat. Tapi saya melihat, saya memulai kehidupan ini juga dari nol. Dari tidak ada apa-apa. Jadi nasib abang sama Pak Isdianto ini mungkin mirip Bang ya? Berbeda era. Era. Tapi kalau diikutin pada era zaman saya, dia akan sedikit sama. Sedikit sama. Ya, cuma saya mungkin lebih mudah daripada era beliau. Ya. Dan saya yakini 2,5% dari titipan rezeki yang Allah berikan kepada saya untuk saya kembalikan ke masyarakat, ke orang-orang yang butuhkan, itu kurang. Ya. Misalnya saya punya rezeki 100 juta atau 10 juta, 2,5% hanya 2.500.000 lebih kurang. Iya. Oleh karena itu saya lakukanlah dengan Iksan Foundation, dimanapun saya beroperasional berusaha, di sana ada Iksan Foundation. Iksan Foundation sampai hari ini dengan usia lebih kurang 17 tahun. Oh sudah 17 tahun? Ya. Belum pernah menerima
dukungan dari siapapun 1 rupiah pun. Dan itu murni dari rezeki, bukan dari usaha. Rezeki yang Allah titipkan lewat saya yang harus saya kembalikan lewat Ihsan Foundation. Di dalam Ihsan Foundation kami ada 6 bakti, kami sebut bakti. Bakti agama, sosial, pendidikan, olahraga, lingkungan hidup, dan kesehatan. Jadi kami melakukan kegiatan-kegiatan sosial di 6 bidang ini. Dan ini rutin kita lakukan dimanapun kami berada. Untuk Provinsi Kepulauan Riau, apalagi Batam, mungkin masyarakat sudah tahu. Jadi saya merasa dengan Ihsan Foundation itu mengurangi penyakit yang ada di tubuh saya, hal-hal yang kurang baik dari tubuh saya dibantulah dengan Ihsan Foundation, sehingga alhamdulillah sampai hari ini saya dengan keluarga, anak-anak, dengan tim, dengan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah masih dalam lindungan Allah SWT. Jadi Pak Isdianto nih, kalau Pak Isdianto nonton nih Bang, Abang beruntung nih sekarang. Abang didukung oleh orang-orang hebat, orang-orang yang punya prestasi, orang-orang yang peduli. Jadi kalau Abang jadi gubernur nanti, jangan sia-siakan ini Bang. Baik Bang, sebagai Abang Nusantara, apa himbauan Abang terkait dengan Pilkada 9 Desember terhadap warga Nusantara yang ada di Kepulauan Riau, yang Abang sampaikan tadi bahwa Kepri dan Batam ini adalah etalase Indonesia. Baik, pertama himbauan kami bukan kepada masyarakat, tapi himbauan kami kepada yang kami hormati, orang tua kami, orang tua kita Bapak Isdianto dengan Ibu Suryani. Insya Allah kami memiliki suatu keyakinan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan amanah kepada insani untuk memimpin Provinsi Kepulauan Riau, dan Allah akan memberikan ujian kepada mereka berdua sebagai seorang pemimpin. Apabila ujian dan amanah itu mereka terima, janganlah mereka melupakan bahwasanya mereka ada sebagai pemimpin karena masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Dan saya ingatkan, saya akan tetap kulil haqqo walau kana buron kepada beliau-beliau berdua, akan mengingatkan dengan cinta, dengan kasih. Ini himbauan kami, selalulah ingat kepada masyarakat, jangan lupa. Insya Allah saya yakin beliau akan ingat. Kemudian himbauan kami kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, pertama, marilah kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan sukacita, dengan bergembira. Dan jangan lupa, saya berani broadcast seperti ini setelah saya yakini beliau insani akan menjadi pemimpin yang amanah. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya menghimbau, menjemput hati masyarakat Kepulauan Riau yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Mari kita berikan amanah ini kepada Bapak Haji Isdianto dan Hajah Suryani. Mudah-mudahan Allah akan membimbing beliau menjadi pemimpin yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik Bang, saya sangat exciting Bang bisa berbincang dengan Abang. Begitu banyak pengalaman Abang. Kalau kita nggak ngobrol nggak tahu kita nih Bang. Ya, saya juga awalnya bertanya kok Bang Ihsan ini dipanggil Abang Nusantara. Nah, kali ini terjawab kenapa Abang dipanggil sebagai Abang Nusantara, dan kita berharap Pak Isdianto menjadi Bapak Nusantara. Amin. Kita doakan. Kita doakan. Baik, kita bertemu dalam kesempatan. Terima kasih sekali lagi Bang Ihsan, Abang Nusantara kita. Siap. Dan beliau sudah agak nekat nih sebenarnya mendukung Isdianto Suryani, tapi mudah-mudahan apa yang Abang lakukan demi Kepulauan Riau. Sedikit, sebetulnya bukan saya yang nekat, banyak yang lain sebetulnya lebih nekat daripada saya. Cuma mereka diam dan tenang. Iya. Saya hanya berani untuk lebih terbuka, Berarti lebih berani untuk telanjang dalam sebuah kejujuran. Terima kasih. Berarti pasukan bawah tanah banyak nih Bang. Baik, terima kasih, kita bertemu dalam kesempatan yang lain. Tetap sehat, jaga kondisi dalam pandemi COVID-19. Tanggal 9 Desember datang ke TPS, pilih pemimpin yang akan menjadikan Kepulauan Riau luar biasa. Assalamualaikum.